A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, walhamdulillah Allah izinkan kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk yang kedua kalinya ya. Di yang lampau saya sempat datang di sini. Alhamdulillah, betapa senang hati ini bisa berjumpa dengan sahabat, keluarga, saudara kita yang seagama, sebangsa yang insyaallah mudah-mudahan sepemahaman kita menginginkan kemuliaan Allah datangkan di atas negeri Indonesia ini insyaallah. Karena mungkin kemarin kalau orang-orang pemilu terjadi khilaf bicara pemilu, betul? Tapi satukan hati, doakan negeri ini. Minta kepada Allah jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Dan minta kepada Allah pemimpin yang adil, yang bisa membuat masyarakat menjadi beriman dan bertakwa, karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya seluruh penduduk di atas negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi, dan kita butuh itu. Subhanallah. Jamaah sekalian, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala menginginkan manusia selalu berada pada fitrah penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini kalau bicara ibadah ini bukan sesuatu yang main-main, karena ibadah itu hukum baku yang telah dicontohkan dan diperintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus ke tengah-tengah umat ini untuk mengajarkan kaifiatul ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, bicara ibadah kita bicara apa yang beliau ajarkan kepada umatnya di akhir zaman ini. Dan Allah telah turunkan apa yang baik untuk beliau, disempurnakan dengan ayat Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini mengabarkan tentang keadaan haji wada. Pada hari ini ya Muhammad telah kusempurnakan agama. Siapa yang bilang agama Islam ini sempurna? Allah. Maka kalau sudah Allah mengatakan akmaltu lakum dinakum, tolong agama jangan dirubah. Agama jangan ditambah, jangan dikurang. Karena Allah yang mengatakan akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku atasmu, wa raditu lakumul islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Islam yang mana? Kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam, sehingga kalau kita nggak punya filter dalam diri kita, membuat ini bingung. Berapa banyak orang yang mengatasnamakan agama bertujuan menghancurkan negeri, betul? Banyak orang mengatasnamakan agama betul ingin menghujat agama. Lihat. Orang yang mengatasnamakan Islam menghalalkan bom bunuh diri, lihat orang yang mengatasnamakan agama Islam
menghalalkan caci maki pemerintah dari pinggir jalan, mengatasnamakan jihad, demonstrasi jihad. Allah karim. Sementara ada hadis yang mengatakan shibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, rawahu Bukhari. Shibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Rasul yang bersabda, ancaman buat orang yang mencaci maki. Kok bisa ya terjadi Ustaz? Iya. Maka ulama mengkritisi karena jujur saja, bicara ibadah, bicara contoh, bicara yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Demi Allah, seluruh ibadah yang Allah perintahkan akan mentazkiyah diri orang yang melakukan. Inilah kemuliaan Islam. Ketika ada yang bertanya kepada Syekh Salim bin Al-Hilali tentang tazkiyatun nufus, bahwa orang ingin mendapatkan kebaikan pada ibadah yang dilakukan. Wahai Syekh Salim bin Al-Hilali ini adalah murid dari Syekh Albani yang mengarang banyak kitab, salah satunya Tazkiyatun Nufus. Apakah Tazkiyatun Nufus ini ada cara-cara khusus dalam Islam? Apa kata beliau? Sesungguhnya setiap ibadah yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan dilakukan dengan ilmu, maka akan mentazkiyah diri si pelakunya. Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, rukun Islam. Demi Allah, rukun Islam ini kalau betul pelaksanaannya mentazkiyah si pelakunya. Bukankah syahadat yang kita kumandangkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Betul. Dan bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam nabi, rasul dan hambanya. Kesaksian kita. Maka orang yang bersyahadat dengan betul, kata Rasulullah, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Pegang wahai umat, kata Rasulullah, orang yang bersyahadat dan dia seorang muslim, sampai kapanpun haram darahnya ditumpahkan. Orang Islam tidak boleh dibunuh. Cuma kadang-kadang gara-gara semangat hidup yang tak ada juntrungan, kita tidak membunuh. Ucapan ini, orasi ini kadang-kadang memancing orang saling membunuh. Betul. Hujatan, cacian, makian, ingin menghancurkan negeri yang mulia ini. Berhati-hatilah. Maka orang Islam harus betul-betul yasuddu ba'dukum ba'da. Ingat, apapun yang diatasnamakan agama, kalau judulnya menumpahkan darah, haram dalam Islam. Wa amwalahum, hartanya, harta orang Islam haram untuk diambil, dijarah, haram hukumnya. Oh, tidak main-main. Maka Islam mengharamkan korupsi. Demi Allah, walaupun banyak orang Islam yang melakukannya, sulit kita untuk menghilangkan, Ustaz. Paling tidak ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, kalau KPK nggak cukup menyetop orang yang pada korupsi, ya, wahai muslim ingatlah, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada dua malaikat yang mencatat. Yang kita anggap lumrah, nanti kita petik buah yang buruk di akhir zaman nanti, di akhir waktu kita nanti. Demi Allah. Wa a'radahum, kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Bahkan seorang muslim tidak boleh dighibah. Sehingga hukum ghibah itu berat di Islam. Seperti berzina dengan orang tua sendiri. Apalagi hujatan, cacian, makian dari pinggir jalan yang di atas namakan jihad. Innalillah. Jihad itu sesuatu yang tidak main-main loh. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Bukankah puncaknya agama ini jihad? Ya. Demi Allah, apa yang Nabi tidak ajarkan, Nabi ajarkan semuanya. Bagaimana orang bisa mengatasnamakan sebuah kemuliaan tanpa contoh? Beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tak bercontoh dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raddun, tolak, sudah. Karena kita bicara ibadah, kita bicara agama, bukan bicara sesuatu yang kita buat semau kita. Tidak ada di Islam membuat semau kita. Jamaah Allah muliakan insyaallah. Syahadat,
Ternyata syahadat mensucikan diri orang yang mengucapkannya. Yang kedua, kita bicara solat. Wallah, solat ini tanha anil faksha wal munkar. Kita tahu orang yang solat tersucikan dengan solatnya. Solat mencegah si pelakunya berbuat keji dan mungkar. Cuma Ustaz, berapa banyak orang yang solat kok habis solat tetap berbuat keji dan mungkar gitu loh ya. Ini bukan tak solat Ustaz, dia solat. Zuhurnya sama 4, asar 4, barusan maghrib 3 Ustaz. Ntar isya 4, besok subuh 2, sama. Yang dibaca juga sama, Sabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang Al-Fatihah, betul. Paling cuma berkhilaf masalah bismillah dikencangkan atau disembunyikan, itu saja. Yang enggak boleh dihapus tuh bismillah, betul. Karena bahasanya Sabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maafi muskilah. Sama. Doa buat orang tuanya pun sama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa buat sabu jagatnya pun sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama. Mendoakan anak pun sama. Rabbi habli minas solihin. Mendoakan keluarga pun sama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bas. Salatnya sama, doanya sama, kiblatnya sama, minta kepada Tuhan yang sama di waktu yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Ini gak main-main. Orang menganggap sudah beribadah, kok ibadah gak membuat dirinya mulia. Subhanallah. Salat Ramadan, puasa di bulan Ramadan dia melakukannya, demi Allah dia melakukan puasa. Sementara kita tahu bahwa puasa mentazkiyah si pelakunya apa? Yani la'allakum tattaqun, betul. Agar kalian bertakwa dengan puasa tersebut, betul. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan Rasul menekankan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Bas, dihapus dosa yang telah lampau. Bicara zakat, maknanya zakat sudah tazkiyah, pensuci sudah jelas. Unfake, unfake alik. Mana qasad sedekahul imani. Tidak akan pernah kurang harta karena sedekah. Bicara haji, mentazkiyah. Kata Rasul apa? Al-hajju mabrur, laisa lahul jazaa ilal jannah. Umrah makbulah. Bas, seluruh ibadah mentazkiyah si pelakunya. Cuma yang terjadi tidak seperti itu, Ustaz. Dia sudah bersyahadat, cuma dia najiskan muslim lainnya. Dia sudah bersyahadat, dia halalkan darah orang muslim lainnya. Demi Allah, dia sudah bersyahadat, dia hujat, dia caci pemimpin-pemimpin muslim yang belum sempurna keagamanya. Dia sholat, cuma tak menjadi mulia. Takbir pun dilakukan. Allahu Akbar. Betul takbirnya, cuma sama orang tua ngelawan. Allahu Akbar. Betul takbirnya, sama anak gak ada akurnya. Allahu Akbar. Betul takbirnya, demi Allah sama suami kurang ajar. Allahu Akbar. Betul takbirnya, sama mertua gak akur. Mana takbirnya, mana salatnya? Sementara kita tahu sekali salat tanha anil fakhsha wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mana kemungkaran yang kau tinggalkan dengan salat? La yanfa. Kecuali ruku dan sujud. Kecuali haus dan kok bisa ya Ustaz? Kok bisa? Makanya nasihat seorang ulama yang saya mendengar langsung, Syekh Ibrahim At-Turk, ketika beliau menjelaskan tentang kitab Ad-Dawa Dawa Kaifiyatul Ibadah dalam kitab Ad-Dawa Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Madinah, beliau mengatakan dengan tegas bahwa akhlak mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai dakwah kepada manusia, liutammima makarimat akhlak adalah yakni cinta dan kehendak. Rasulullah ajarkan cinta dan kehendak pada manusia karena hukum baku telah tetap. Bicara solat, zakat, puasa, haji, sejak zaman Rasul sudah tidak ada perubahan. Sudah pukul ketok palu lah istilah kalau bahasa kita ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Tapi kalau cinta tak dikedepankan, ya,
kehendak pun dilakukan tanpa cinta, demi Allah, ibadah cuma sekedar gugur kewajiban. Maka Islam ajarkan, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah, tak ada cinta kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ajarkan cinta dan kehendak. Dalam syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru bicara cinta. Ternyata cinta yang dimaksud di sini adalah bukan sesuatu yang serampangan. Orang boleh mengatasnamakan cinta tapi alasannya kuat. Jangan mengatasnamakan cinta cuma tanpa alasan. Ini di kita banyak cinta buta ini banyak. Ngaku jatuh cinta sama siapa, jawabannya wallahu alam gitu loh. Anak jatuh cinta Ustaz. Sama siapa? Wallahu alam. Wallahu alam. Kan bahaya ini. Anak mencintai Allah Ustaz. Siapa Allah? Allah ya Allah. Siapa Allah? Aduh siapa ya? Bingung gitu. Ini bahaya loh ya. Antum hafalkan nama Allah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebutkan 10 nama Allah, bingung. Sebutkan 10 penyanyi dangdut, hafal. Bagaimana aku bisa mengatasnamakan cinta tanpa mengenal? Sementara Allah katakan, "Walillahi asmaul husna fad'uhu biha." Allah punya nama-nama yang sempurna, suruh minta dengan nama Allah. Kau tak hafal nama Allah, selama ini kau minta kepada siapa? Ini kan jadi kayak dukun pergi umroh gitu loh. Talbiyahnya pase. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyahnya bagus, cuma artinya enggak tahu. Labbaik Allahumma labbaik, kudatangi panggilanmu ya Allah, kudatangi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, kudatangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan. Ini yang baca ini ngantongin jimat, haji-haji yang di rumah. Mau berangkat umroh, mau berangkat haji, datang ke kiai ini, kiai itu untuk ngalap berkah, minta selamat, tolong mandiin air kembang. Innalillah. Meninggalkan rumah yang mulia, pengen berangkat ke tanah suci, malah tanam ini tanam itu buat keselamatan. Tulis ayat sembarangan. KH Ain Shot 222 111 macan gigit pedang tempel depan rumah begitu. Mana labbaik Allahumma labbaik ya mana? Ini terjadi bukan tidak. Subhanallah. Maka ulama mengkritisi. Oleh karena itu wahai umat, hukum telah baku. Sudah selesai syiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahun dengan wahyu yang turun. Maka disimpulkan oleh ulama, oleh karena itu orang yang beribadah dan mengharapkan kebaikan ibadah yang dilakukan hendaklah memahami kaidah-kaidah ibadah tersebut. Kaidah yang pertama, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang beribadah dan orang yang mengharapkan kebaikan dari ibadah yang dia lakukan, ketahuilah kebaikan tersebut di sisi Allah, bukan dalam dirimu. Maka tidak boleh orang kalau sudah berbuat baik merasa baik. Bahaya. Orang kadang-kadang kalau sudah berbuat baik merasa baik, ini bahaya. Khawatirnya apa? Khawatirnya jadi sombong, riya, sum'ah. Seperti orang yang masuk neraka pertama kali, siapa? Orang yang menuntut ilmu padahal bagus, cuma pengen dibilang alim. Orang yang baca Quran bagus, cuma pengen dibilang qari. Orang yang bersedekah bagus, cuma pengen dibilang dermawan. Orang yang jihad bagus, cuma pengen dibilang pahlawan. Jadi amalnya bagus, cuma akhirnya tidak bagus. Bukankah Rasul mengatakan al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Sekarang kalau awalnya bagus akhirnya buruk, sababnya dicari. Ternyata hal jazaul ihsan ilal ihsan ini berlaku. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Kau inginkan sebuah kebaikan dari Allah dengan cara yang haram, ketahuilah innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah ini baik, cuma nerima yang baik. Sekarang kau inginkan sebuah kebaikan dari Allah dengan cara yang haram, Allahu Akbar. Ini kan persis kayak orang pengen sehat minum jamu pakai anggur gitu loh. Pengen sehat
minum jamu campurannya alkohol gitu loh. Sementara dia tahu nama Allah Asy-Syafi, anta syafi la sifa illa sifauka, sifa'an la yughadiru nasaqam. Kau Maha Penyembuh ya Allah, minta sembuh ke Allah dengan cara yang haram. Subhanallah. Nabi tegaskan, la tadawa bil haram. Jangan berobat dengan cara yang haram. Jadi hampir sama dengan orang-orang yang mencaci maki dari pinggir jalan, menghujat, merusak pemerintahan yang ada, ingin membuat sesuatu yang lebih baik. Negeri ini tidak akan pernah mulia dengan hujatan. Negeri ini membutuhkan masyarakat yang berpikir memberi bukan mengambil. Hujatan tak membuat mulia. Soalnya begini Ustaz, masalahnya kalau sampai partai ini yang naik, presidennya sih itu hancur Islam urusannya. Ini cukup membingungkan dari sekian bulan yang lalu loh. Rame perang antar BlackBerry, perang Twitter, perang SMS, perang online. Masya Allah, ribut. Ini diketawain sama ulama. Saya sempat tanya ke 5 syekh di Mekah Madinah masalah ini. Nasihat mereka apa demi Allah. Dan saya bangga jadi bangsa Indonesia karena nasihat para ulama ini. Ya, ulama-ulama Mekah Madinah ini mendoakan negeri ini demi Allah, karena mereka salut sama karakter bangsa Indonesia yang lembut sahaja pada semua orang. Bangga kita jadi anak bangsa insyaallah. Demi Allah, apa kata dia? Bahwa sesungguhnya kalaupun di Indonesia hancur ini, Indonesia hancur karena macam-macam permasalahannya, itu kiamat kecil kata mereka. Kiamat yang besar pun tertunda karena masih ada orang tua yang mau berdoa di malam hari, betul? Inilah perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya. Tegas beliau mengatakan, jangan remehkan doa. Bukankah tertunda kiamat sebab doa yang Allah terima? Maka Syekh Utsaimin mengatakan dengan tegas, yang sudah jarang terjadi, masyarakat mendoakan pemimpinnya. Siapa yang harus diangkat, Ustaz? Pilih orang Islam, siapapun dia. Pilih orang Islam. Kemudian pilihlah orang yang tak terhalang doa ke Allah. Paling tidak dia tidak berbuat syirik. Karena yang menghalangi doa sampai ke Allah adalah kesyirikan. Dan Allah berfirman, "Wa ma lizalimina min." Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Bayangkan indahnya bahasa agama. Hidup ini gak perlu khawatir, gak perlu takut. Kenapa? Allah tegas dalam hadis qudsi mengatakan, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapapun yang menyakiti kekasihku, kata Allah, adzantuhu bil harbi, telah menabuh genderang perang terhadapku. Maka jangan terlalu dikhawatirkan. Yang penting kritisi diri, baguskan agama, rapikan ibadah. Allah akan muliakan manusia yang baik agamanya insyaallah. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji manusia di batas luar batas kemampuannya. Allah uji manusia, cuma Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa di antara kalian yang mendustakan Allah. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, cuma Allah yang tahu artinya. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman, mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah telah uji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ujian tersebut Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Ayo, sering kita bersemboyan bahwa kesatuan bangsa, satunya bangsa dan lain sebagainya. Islam sudah ajarkan bagaimana menyatukan hati seorang muslim. Perintah dalam Islam, rapatkan shaf dalam sholat. Lurus dan rapatnya shaf, kata Rasulullah, Allah rapatkan ukhuwah kalian. Sehingga imam yang mulia disunahkan berkata, lurus rapatkan shaf, istawu atadilu, sawu sufufakum, fa inna tasfiyata sufuf min iqamatis shalah. Ini bahasa Islam. Sekarang bagaimana kita mau bicara persatuan, lawang rapat sholat aja ogah gitu loh. Sehingga kita tidak solid kalau sudah begini. Demi Allah, betapa indahnya agama. Sehingga ditekankan kaidah yang pertama, ketahuilah wahai umat, kebaikan yang kalian inginkan dalam ibadah yang kalian lakukan, kebaikan tersebut di sisi Allah. Maka buatlah hubungan yang baik antara dirimu dengan Allah.
Karena ibadah sudah tidak berubah, sudah baku hukumnya. Tapi demi Allah, Allah inginkan manusia memahami ini. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena rahmat Allah, kemuliaan Allah, kalian tak jadi baik setelah berbuat kebaikan. Maka ukuran kebaikan di sisi Allah. Yang kedua dikatakan bahwa sesungguhnya manusia, kebaikan yang kalian inginkan dalam ibadah yang kalian lakukan ada pada kita mencontoh Rasulullah SAW, atau ketika Anda berada di atas jalan yang Rasul di atasnya. Ya, karena yang tahu bagaimana sholat ya Rasul. Bicara sholat, bicara nggak main-main loh. Sampai Allah tuh Isra Mi'rajkan Rasul cuma urusan sholat doang, betul. Bicara wudu diajarkan saat itu. Ini nggak main-main ini. Tawar menawar dari 50 waktu sampai 5 waktu berpahala 50 waktu. Masya Allah. Sehingga banyak hikmah di balik ini semua. Maka diperintahkan sholat. Ya, bahkan banyak sekali hikayat tentang wafatnya Rasulullah SAW, mengingatkan ummati as-salat, as-salat. Wahai umatku, salat, salat, salat. Ayat hadis yang mengatakan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus salat. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir musyrik salat. Faman tarakaha faqad kafara, yang meninggalkan salat ancamannya kafir. Ini tidak main-main. Walaupun kita tidak boleh gampang mengkafirkan orang, cuma ancaman orang yang tidak sholat kufur. Laki-laki yang tidak sholat ingatkan supaya sholat. Kalau tetap dia tidak sholat, 3 kali diingat tetap tidak sholat, tidak main-main. Ada fatwa ulama, terjadi talak pada istrinya karena suami yang tidak sholat berhubungan dengan istrinya zina. Tidak main-main. Berdalilkan hadis ini, al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus salat. Bahkan banyak sekali fatwa ulama yang mengatakan haramnya menyolatkan mayit orang yang tidak sholat, betul? Sehingga tidak main-main. Bagaimana kemudian kita harapkan dari Allah tanpa sholat? Rasul contohkan, Rasulullah SAW contohkan kepada manusia untuk memahami kemuliaan ini. Yang ketiga, ketahuilah wahai umat, bahwa kebaikan dalam ibadah yang kalian inginkan tidak mungkin kalian dapatkan tanpa kesungguhan. Jadi kita kalau mau baik dalam ibadah tidak mungkin kita dapat tanpa kesungguhan. Berdalilkan ayat yang mengatakan bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subul. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, kata Allah. Jadi ada kesungguhan. Lanahdiyanahum subulana, akan kami berikan hidayah pada jalan kami. Berarti yang kita minta minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim, betul? 17 kali kita minta ini kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah thalabul hidayah. Tidak mungkin hidayah datang tanpa kesungguhan. Kesungguhan ini apa? Bukan teriak dalam takbir, semangat dalam mengamalkan, Kesungguhan ini lebih dikedepankan ilmu. Mulai memahami bahwa wujud Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah umat ini, dan kita bersahadat untuknya dengan 4 konsekuensi. Kita mengatakan wa anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Maka demi Allah, ta'atuhu fi ma'amar. Ayo, konsekuensi yang pertama, dikatakan oleh ulama yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Taatlah kamu dengan perintah Nabi. Bahwa perintah Nabi itu perintah Allah. Ijtinabu bimanaha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perintah dan larangan Rasul, perintah dan larangan Allah. Berdalilkan ayat, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Ini indahnya dakwah Rasul. Jadi kalau dibilang orang kalau mengikuti Rasul jadi keras, jadi kaku, ini ada kesalahan dalam dakwah berarti. Oh, kita harus tegas sama orang kafir, kita nggak boleh pakai produk orang kafir, kita begini-gini. Ntar dulu. Kalau seandainya produk orang kafir nggak boleh dipakai, demi Allah, bukankah Rasul itu ketika meninggal baju besinya digadaikan sama Yahudi, betul? Ada interaksi loh sama orang kafir. Bukankah Rasul memesan pedang tajam Parsi, karpet tebalnya Parsi, betul? Oh, salah bahasa begitu. Yang tidak boleh apa? Wala tattakhidhu bitanatan min dunikum.
yang nggak boleh menjadikan mereka sebagai sahabat dekat. Tapi bersosialisasi boleh-boleh sekali. Kau teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pakai produk orang kafir, Allahu Akbar. Jangan pakai produk ini, Allahu Akbar. Di tangannya handphone produk siapa? Ini kan orasi yang aneh. Oh, Islam tidak seperti itu. Nabi Muhammad SAW bukan hanya milik orang Arab. Nabi Muhammad bukan milik orang Mekah, Madinah, Jeddah, Damam, Riyadh. La. Bahkan Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk orang-orang manusia biasa, kalangan jin, bahkan rahmatan lil alamin, betul? Dakwah Islam ini siapapun boleh mendengar. Bukan eksklusif, siapapun boleh. Asalkan yang disampaikan bertaut dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa yang Allah perintahkan, Nabi sabdakan, sahabat melakukan. Ma ahsanuddin, betapa sempurnanya agama ini. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Abbas, dulu saat kami zaman Rasul, orang Yahudi, orang Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Baru melihat muka sahabat bisa masuk Islam. Belum sahabat ngomong itu. Coba bandingkan dengan kita sekarang gitu loh. Orang kafir ngelihat muka kita gitu. Atu kabur. Ya ini kan ada yang salah kalau sudah seperti ini. Ya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kebaikan menurut kita. Ya, kita sholat gara-gara kita orang pada nggak sholat. Gitu ya. Tingkah laku kita ini seakan-akan ingin membenarkan orang lain, padahal demi Allah hidayah itu urusan Allah. Jangankan kita manusia biasa, Rasul aja Allah ingetin, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad, hidayah urusan Allah. May yahdihi fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tugas kita membuka sabab. Bagaimana mendatangkan hidayah? Bahasa Rasul, tahadu tahabu. Jangan ngomong hukum dulu, tahadu tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Jadi ini yang paling indah, bahasa tahadu tahabu. Kenapa anak tidak bisa menghilangkan cinta ke orang tuanya? Iya, karena orang tua belum bicara hukum sudah memberi. Ibu memberi cintanya, ayah memberi cintanya ketika kita belum mengerti cinta, betul? Sehingga hukum disampaikan setelah cinta diterima. Banyak di antara kita belum kita mengerti cinta, mengerti kasih, sudah hukum disampaikan, yang ada keributan. Wa yadu billah wa na'udzubillah. Tayyib, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, kata Allah, lanahdiyanahum subulana. Kan kuberikan kemudahan untuk mengetahui hidayah tersebut. Berarti hidayah dicari. Yang keempat, ketahuilah wahai umat, kebaikan dalam ibadah yang kalian inginkan tidak akan pernah kalian dapatkan kebaikan tersebut kecuali melakukannya dengan lahir batin total. Jangan setengah-setengah. Ya, mungkin Anda harus tahu bahwa sesungguhnya dalam Islam ini kalau ada sebuah kewajiban dalam Islam yang harus dilakukan, sengaja ditinggalkan tanpa sabab, tidak ada qada untuknya, yang ada tobat. Salat 5 waktu wajib, demi Allah, kalau sengaja kita tinggalkan tanpa sabab, tidak ada qada, yang ada tobat. Ramadan wajib, ditinggalkan sengaja, tak ada qada, yang ada tobat. Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Karena orang yang bisa mengqada orang yang safar, orang yang sakit, haid atau nifas. Betul? Kalau sengaja meninggalkan la qada ala, tidak ada qada. Yang ada tobat. Sekarang berapa banyak orang yang pernah melakukan kemaksiatan di masa lalu, sekarang berbuat baik, tapi tak pernah bertobat dari masa lalunya. Bukan Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sama orang yang bertobat, suka sama orang yang bersuci. Suci saja tanpa tobat dimakruhkan oleh ulama. Karena banyak hadis yang menguatkan tentang ini. Salah satunya apa? Wabki ala khati'atik, tangisi dosamu di masa lalu. Ketika sahabat bertanya, man naja ya Rasulullah, apa itu sukses ya Rasulullah? Amsik alaik lisanak, pegang lidahmu, sukses. Waliyasaka baituk, merasa cukup dengan keadaanmu. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, sukses itu ketika kamu menangisi dosamu di masa lalu. Bagaimana ibadah bisa khusyuk kalau kita tak bertobat? Kita cuma pindah keadaan.
Karena dalam Islam tuh tobat bermacam-macam modelnya. Salah satunya apa? Orang yang bertobat innamat taubatu lillahi alladzina ya'muruna bil jahala summa yatubuna min qarib. Tobat yang paling baik itu tobat yang orang pernah berbuat dosa maksiat, kemudian dia tinggalkan. Dulu dia berbuat karena kebodohan, sekarang dia mengerti, dia tinggalkan. Bagus, itu bagus. Dia sholat tobat. Tobat dengan 3 cara: istighfar buat dosa kecil, atau kafarat buat urusan ke manusia. Yang ketiga sholat tobat. Tapi ada juga orang yang memang dipaksa tobat sama keadaan gitu loh. Dia orang yang mungkin kalau sehat nggak mungkin lah dia jadi baik. Cuma karena sudah nggak kuat jadi baik dia. Ada yang begitu. Pak, antum sudah nggak nyolong lagi jadi maling, udah nggak kuat. Jadi bukannya dia tobat, udah nggak nyanggup. Napas sudah pendek. Ini orang dibikin tua sama Allah. Kata Rasul apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang dipanjangin umurnya, dibagusin perbuatannya. Boleh. Ya, ini orang panjang umur jadi baik. Karena kalau nggak dibikin tua nggak baik-baik ini orang. Yahrum wa ibnu Adam wa yabqa ma'is sunnatani al-khirs wal amal. Karena yang namanya anak Adam itu pasti tua. Ya. Anak Adam pasti tua. Oh ya, bukan mau istatani. Yang tidak pernah tua itu 2. Hirsul amal. Ya ini apa rakus dan panjang angan-angan nggak pernah tua. Tegas sekali bahwa sungguhnya lahir batin. Yuk kita kritisi dosa di masa lalu, bertobat untuk yang akan datang. Masya Allah. Mengkritisi apa yang pernah kita perbuat. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Dan jangan putus asa dengan taubat. Karena Allah mengatakan dengan tegas dalam hadis qudsi, ya ibadi law dhunubuka anana sama atani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Wahai hambaku kata Allah, kalau seandainya dosamu menyentuh awan di langit saking banyaknya, kau datang kepada aku tak berbuat syirik, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Ya ibadi law ataitani bi kuramil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Dalam riwayat lain dikatakan, wahai hambaku, kalaupun kau datang kepada aku membawa dosa sebesar langit dan bumi, asal kau tak berbuat syirik kepadaku, maka aku datangkan ampunan sebesar dosa yang kau lakukan. Subhanallah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur. Dibukakan pintu sebanyak-banyaknya oleh Allah. Maka yang paling baik kita beristighfar. Ketika banyak orang mengeluh, ya Allah Ustaz, seakan-akan sudah salah kaprah hidup ini Ustaz. Terlambat saya mendidik anak, sudah terlanjur dia bisa komplain dengan saya. Dulu waktu saya masih muda, saya gagal mendidik. Di tengah usia saya yang sudah baya ini baru tahu agama, gagal saya mendidik anak. Tak ada sesuatu yang tak mungkin di atas dunia. Jangankan anak yang masih kelihatan sama mata tertutup karena wafat tak melihat anak lagi. Demi Allah, bukankah Allah pernah mencontohkan dalam Al-Quran, diutus Nabi Khidir menjaga harta 2 anak yatim, bahkan abuhuma saleh, betul? Karena orang tuanya yang saleh. Maka orang tak ada terlambat untuk bertobat. Mungkin tak bisa kau sampaikan kemuliaan, tapi bertobatlah dari masa lalumu. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bahkan yang dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Bukan manusia, hai orang yang beriman. Karena tidak semua manusia beriman, tapi setiap orang yang beriman dipastikan kemanusiaannya. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang baik. Taubat inilah yang membuat manusia mulia. Allah muliakan manusia dengan sekian banyak kemuliaan. Subhanallah. Bayangkan indahnya agama menggiring kita untuk lebih mulia lagi menghadapi kemuliaan yang ada. Subhanallah. Mengamalkan secara lahir dan batin. Kemudian yang kelima, yakni ketahuilah wahai umat, kata Syekh penulis buku ini mengatakan bahwa kebaikan yang kalian inginkan di sisi Allah dalam ibadah yang kalian lakukan tidak akan pernah kalian dapatkan tanpa kalian mencegah hal-hal yang menghilangkan makna kebaikan ibadah tersebut. Anda sudah sholat, cuma pernahkah Anda berpikir sholat Anda ini membuat orang lain malas sholat? Makanya beliau mengatakan
Ya, ini kalau bicara sholat wajib, iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Quran. Ya. Betul-betul imam yang mulia akan membaca ayat-ayat yang makmum paham. Karena kalau makmum sama imam tidak connect, bahaya. Ya, jadi kayak kita naik angkot, supirnya nggak ngerti, orang tua di belakang main tancap gas aja gitu. Maka ada sunnah memperhatikan makmum dalam negara, dalam berkeluarga pun sama. Masya Allah, disuruh tahu dulu, jangan sampai bikin orang malas ibadah, memancing orang untuk memenuhi masjid. Jangan hakimi siapapun yang masuk, karena kadang-kadang mungkin dia orang yang baru bertobat, yang mungkin belum sesari orang-orang yang sudah biasa beragama. Timbulkan cinta karena melihat kekurangan, bukan mengkritisi orang yang belum paham. Kan dalam agama ini tak ada dosa buat orang yang tak tahu, tak ada hukuman belum buat orang yang nggak tahu. Orang yang belum tahu dikasih tahu, orang yang lupa diingatkan, orang yang sudah tahu hukum sengaja meninggalkan, itu yang dihukum. Jadi betul-betul agama ini rahmatan lil alamin. Dengan bahasa-bahasa khususnya kata Rasulullah apa? Kalimun nas bima ya'rifu alih. Ajak ngomong manusia dengan bahasa yang paling gampang, bikin mereka tertarik bahwa agama ini sebuah kemuliaan. Agama sebuah kemuliaan. Bukankah pernah ada zaman Rasulullah SAW salah seorang yang meninggalkan jamaah ketika Mu'az bin Jabal menjadi imam. Selesai sholat berkata, wahai Mu'az bin Jabal, si fulan keluar dari jamaah. Alasannya kenapa? Karena kamu baca panjang dia tidak kuat. Kata si Mu'az, munafik, berpaling dari agama. Orang yang dibilang munafik sakit hati, lapor ke Rasul, ya Rasulullah saya sakit hati. Mu'az bin Jabal bilang saya munafik, kenapa? Karena saya nggak kuat makmum sama dia, bacanya panjang. Senyum Rasul. Dipanggil Mu'az bin Jabal. Kata Rasulullah apa? Afatanun ya Mu'az, kau timbulkan fitnah ya Mu'az. Nabi tanya sama orang yang kabur ini, "Famadza taqra fiha?" Apa yang kau baca dalam salatmu? Sesungguhnya wahai Rasulullah, kata orang ini, saya tidaklah sepandai Mu'az, tidaklah semulia engkau wahai Rasul. Aku hanya orang yang baru paham agama. Aku hanya bisa bertasbih, bertahmid, bertahlil dalam salat. Senyum Rasul sambil berkata, demi Allah, yang Mu'az baca, yang aku baca, seperti yang kau baca. Dibikin senang dulu hati manusia. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Masya Allah. Orang datang ke Rasul izin zina. Bayangkan. Kepikir gak anak datang ke kita, Pak, izin zina gitu loh. Waduh, gak tahu jurus apa yang kita keluarkan kalau sudah begitu ya. Sahabat panas, kata Rasul begini. Sholaita ya akhi, udah sholat belum? Kata Rasul. Lama, soli. Oh belum, sholat. Pantas aja mau zina, belum sholat. Selesai sholat dia datang lagi ke Rasul. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina habis sholat nih. Panas Umar bin Khattab berdiri, izinkan aku potong lehernya. Innahu la ya'lam, dia tidak tahu sudah. Begini wahai pemuda, kata Rasul. Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malu sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau bapak ibumu berzina? Malu sebagai anak. Anak cucumu pun bakal malu kalau kau berzina. Maka dia bertobat. Bayangkan indahnya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianad dina yusrun, karena agama sebuah kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Tip ya, nepet waktu insyaallah kita teruskan nanti pada Isya insyaallah ya. Wallahu musta'an. Saya minta maaf pada kehilangan dalam penyampaian. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.